Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kerja kelompok kami secara daring di rumah yang bertemakan teori behavioristik. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Rumalasari. Di sini saya sebagai moderator dan penjelas pada makalah yang kami buat. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik yang disusun oleh Dewi Julianti dan Indah Nurmasari untuk memenuhi tugas UTS teori belajar bahasa oleh Ibu Ade Eka Anggraini MPD. Langsung aja kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Di bab 1 terdapat pendahuluan, latar belakang. Baik, langsung ke bab 1 yaitu latar belakang. Belajar dan berbelajar merupakan suatu topik yang tetap menarik ketika mengkaji ilmu-ilmu perilaku. Bagaimana sebenarnya proses belajar itu dapat berlangsung dan bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan. Ini merupakan hal yang menarik bagi pendidik, guru, orang tua, konseling, dan orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan. Jika belajar merupakan satu kegiatan yang bersifat rumit dan kompleks, maka belajar menjadi lebih efektif dan rumit. Tujuan pembelajaran adalah untuk memacu rangsangan, menumbuhkan, terjadi kegiatan belajar. Dengan demikian, hasil belajar merupakan tujuan dan belajar dari saran untuk mencapai tujuan tersebut. Langsung ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Teori belajar selalu bertolak belakang dengan psikolog belajar. Dalam psikolog belajar terdapat 3 aliran. Yang pertama psikolog behaviorisme, kedua psikolog kognitif, yang ketiga psikolog humanistik. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, pengalaman. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme menurut Tehornik. Teori belajar Tehornik dikenal dengan istilah koneksionalisme. Merupakan rumpun yang paling awal dari teori behaviorisme. Teori ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara kesan indera dengan dorongan yang muncul ke tindakan respon yang disebut dengan koneksi. Jadi dalam teori ini kita harus ada timbal balik koneksi atau sosial. Jadi ngobrol bukan hanya satu orang, melainkan berkelompok. Yang selanjutnya yaitu penguatan hukuman. Yang selanjutnya yaitu teori behaviorisme menurut Falfon. Ivan Falfon terkenal dengan teori kondisional klasik, yaitu sejenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasi stimulus dengan respon. Yang selanjutnya teori behaviorisme menurut E.R. Gooding. Menurut Gooding, tingkah laku manusia itu secara keseluruhan merupakan rangkaian tingkah laku yang terjadi atas unit-unit. Unit-unit tingkah laku itu merupakan respons dari stimulus yang sebelumnya dan kemudian unit respons tersebut menjadi stimulus yang kemudian akan menimbulkan sebuah respon bagi unit tingkah laku yang berikutnya. Selanjutnya poin B, belajar menurut teori behaviorismik. Menurut teori belajar behaviorismik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contoh, seorang anak mampu menghitung, menjumlah, membaca, membedakan antara yang salah dan benar. Selanjutnya, poin C akan dijelaskan sama teman saya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 4, yaitu tentang teori behaviorisme. Dengarkan saya yaitu Indah Nurmala saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Untuk mengaitkan teori behaviorisme dengan praktik pembelajaran, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai prinsip belajar menurut teori behaviorisme atau Mumiman 1997. Prinsipnya yaitu sebagai berikut. Pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang. Yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon. Sedangkan proses yang terjadi antara stimulus dan respon yang tidak dapat diamati itu tidak penting. Ketiga, perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Respon dan semakin kuat jika reinforcement baik positif maupun negatif ditambah. Penekanan proses belajar menurut teori behaviorisme ini adalah hubungan stimulus dan respon. Dengan demikian, agar pembelajaran di kelas menjadi efektif, hendaknya guru perlu memperhatikan langkah-langkahnya, yaitu pertama, memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik agar dapat memberikan respon yang diharapkan. Ketiga, perlu menentukan jenis respon yang dimunculkan oleh peserta didik. Guru juga harus memberikan umpan baik secara langsung sehingga isi belajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. Metode yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran di kelas yaitu ceramah, demonstrasi, ataupun sebagainya, di mana ada aktivitas guru sedangkan peserta didik pasif menerima sesuatu yang diberikan guru. Pertama, meningkatkan perilaku yang diinginkan. 6 strategi pengondisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Pertama, memilih penguat yang efektif. Guru harus mampu menemukan penguat mata yang berhasil paling baik untuk peserta didiknya, yaitu membedakan setiap individu dengan penguat tertentu. Selanjutnya, membuat penguat menjadi bergantung pada tepat waktu. Agar penguat efektif, guru juga harus memberikan penguat tepat waktu dan segera mungkin setelah anak menampilkan perilaku tertentu yang diharapkan. Yang ketiga, pilih jadwal terbaik untuk penguatan. Guru juga harus memilih penguatan terbaik sesuai dengan tuntutan perilaku peserta didik yang diharapkan guru. Pertimbangkan untuk membuat kontrak. Gunakan penguatan negatif secara efektif. Penguatan negatif meningkatkan frekuensi respon dengan menghilangkan stimulus yang tidak disukai. Contoh, stimulus guru yang sering mengkritik jawaban serta pertanyaan untuk peserta didik dapat dihilangkan agar frekuensi bertanya dan menjawab lebih efisien. Gunakan arahan dan pembentukan. Arahan merupakan stimulus yang ditambahkan sebelum terjadinya kemungkinan peningkatan respon yang diinginkan. Jika arahan belum mampu membuat peserta didik menampilkan perilaku yang diharapkan, guru perlu membantu dengan pembentukan. Mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan guru untuk mengurangi perilaku peserta didik yang tidak diinginkan. Pertama, gunakan penguatan diferensial. Dalam penguatan diferensial, guru memperkuat perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Contoh, bisa dapat memperkuat peserta didik untuk melakukan aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan komputer. Daripada komputer hanya dipakai untuk dimanfaatkan untuk mainkan game. Gunakan penguatan diferensial. Tanpa disengaja, guru memberikan penguatan positif yang justru membuat perilaku peserta didik yang tidak diharapkan semakin terpelihara. Dengan demikian, guru harus segera menghentikan penguatan positif tersebut agar perilaku yang tidak diharapkan menurun atau hilang. Dan guru memberikan penguatan positif lagi setelah perilaku yang diharapkan muncul. Selanjutnya, hilangkan stimulus yang diinginkan. Jika memberikan penguatan
tetap tidak berhasil, maka penghilangan stimulus yang diinginkan harus dilakukan oleh guru dengan cara time out dan respon pause. Time out adalah penghentian penguatan positif terhadap seseorang untuk sementara, yaitu hampir sama dengan penghentian penguatan yang berbeda dalam waktu penghilangan penguatan positif lebih lama sampai terbentuk lagi perilaku yang diinginkan. Gaya respon atau respon pause adalah menjauhkan atau mengambil penguatan-penguatan positif dari seseorang seperti peserta didik memiliki istimewa tertentu. Biasanya gaya respon menimbulkan sejumlah saksi atau denda. Hadirkan stimulus yang tidak disukai atau hukuman. Jenis stimulus yang tidak disukai dan paling umum digunakan guru adalah teguran verbal serta disertai dengan kurutan dan atau kontak mata. Tindakan ini lebih efektif digunakan ketika guru berada dekat dengan peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Laksanakan. Yang pertama kelebihannya yaitu membiasakan guru untuk bersikap peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiarkan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru ditanyakan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan. Yang selanjutnya, dengan mulai pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kejelasan peserta didik. Yang selanjutnya, dapat menggantikan stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang selanjutnya, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, respon, dan lain sebagainya. Siapanya udah. Teori beristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih menentukan dominasi peran yang orang dewasa, suka mengulang dan harus dibiasakan, suka meniru dan suka dengan bentuk-bentuk setubuhan secara langsung. Kekurangan teori behavioristik yaitu sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak siap pelajaran dengan menggunakan teori ini, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar. Selanjutnya, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para teori behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menyadarkan siswa. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara yang efektif sehingga inisiatif siswa terhadap suatu peristiwa atau permasalahan yang muncul serta temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Cenderung mengapa siswa untuk berpikir linear. Penerapan metode ini mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu pertama, berdasarkan masalah yang dibahas tadi, kesimpulannya yaitu teori behavioristik ini merupakan teknik belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi atau stimulus respon. Teori behavioristik terdiri dari 4 landasan yaitu konsekuensiisme, pengkondisian, penguatan, dan operant conditioning. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap teori belajar atau teori belajar behavioristik apabila ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Aplikasi teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti sejak pembelajaran, sifat metode pelajaran, karakteristik pembelajar, media, dan fasilitas pembelajar yang berada. Adapun saran yaitu sebagai calon pendidik hendaknya kita mampu menciptakan
suasana belajar yang kondisif dan efektif. Lalu menerapkan metode dan teori yang tepat sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, hendaknya kita mempelajari teori-teori pembelajaran yang ada agar mampu menemukan kecocokan dalam metode mengajar yang tepat. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.